Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten pojok tutorial tepi layar. Masih bersama saya Wahyu. Dan pada video kali ini aku akan sedikit berbagi bagaimana cara menyeting segitiga exposure di kamera DSLR. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami apa itu segitiga exposure ya, bisa menonton video sebelumnya. Jadi kemarin saya sudah membuat video tentang pengertian segitiga exposure. Nah, teman-teman bisa menonton videonya di tepi layar, dan pada video kali ini aku akan mempraktikkan ya. Kemarin sudah teori, sekarang adalah praktik. Jadi di sini aku menggunakan kamera DSLR Canon ya. Jadi kameranya aku menggunakan ini kamera Canon 1200. Nah, ini walaupun ini kameranya udah lama ya, udah berumur 5 tahun lebih, tapi ini masih bagus untuk foto-foto. Walaupun untuk videonya kurang mencukupi ya, kurang bagus, tapi ini kalau untuk sekedar foto-foto masih bagus. Di sini aku menggunakan beberapa settingan ya. Yang pertama adalah menggunakan mode manual, kemudian autofocusnya saya aktifkan. Dan di sini aku menggunakan cahaya dari luar ya, cahaya langsung dari matahari, dan untuk prakteknya saya di luar ruangan. Nah, bagaimana cara untuk menyeting segitiga exposure di kamera DSLR? Oke, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan info terbaru mengenai video tutorial ataupun tips-tips bermanfaat dari tepi layar. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke, tapi sebelum aku mempraktikkan bagaimana cara untuk menyeting segitiga exposure, ini aku akan menjelaskan lebih dulu fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini ya. Yang ini adalah menu. Bisa untuk menyeting berbagai menu. Kemudian di sini digunakan untuk menampilkan gambarnya, hasil gambarnya. Kemudian di sini tombol ini AV ini digunakan untuk menyeting mode autofocusnya ya. Kemudian yang ISO digunakan untuk setting ISO. Kemudian yang ini digunakan untuk menyeting mode pencahayaan ya. Misal ini berada di terik matahari, atau mungkin di belakang bangunan, atau mungkin berawan. Kemudian di sini ada ya ini mode pengambilan gambar ya, single shooting atau continuous shooting, atau timer. Kemudian yang ini tombol key ini digunakan untuk berpindah ini ya, untuk berpindah menu yang ada di depan ini. Jadi kalau misal pengen langsung cara cepat ya pakai key, kemudian bisa berpindah-pindah ke menu-menu ini. Kalau sudah tinggal diklik set. Nah, nanti bisa berubah. Nah, kemudian untuk yang ini digunakan untuk menampilkan gambar di layar ya. Kemudian kalau yang ini digunakan untuk zoom in zoom out kalau misal sedang melihat hasil gambarnya. Nah, kemudian kalau yang ini digunakan untuk mode kameranya, aperture priority, yang ini shutter priority, yang ini program AE ya, auto setting, yang ini auto intelligent. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa mode ya, tergantung kebutuhan.
Tapi pada video kali ini aku akan menggunakan mode yang manual. Kemudian di sini juga ada flashnya ya. Jadi flashnya ini, tombol flashnya di sini. Kalau ini ditekan, nah bisa flashnya, lampu flashnya aktif. Kemudian di sini ada autofocus. Ini autofokusnya on. Kalau ditarik ke kanan manual. Kalau yang ini berarti autofokusnya aktif. Yang ini stabilizer ya. Stabilizernya off. Kalau ke sana stabilizernya on. Nah, kalau yang ini stabilizer on. Kemudian yang ini lensanya ya, yang ini autofokusnya. Tapi kalau misal autofokusnya ini aktif, ini nggak boleh diputar-putar ya, karena ini udah otomatis. Kalau misal ini ditekan setengah, ini akan bekerja autofokusnya. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang bagian-bagian tombol-tombol dari kamera DSLR. Nah, oke, langsung kita masuk ke video penyetingan segitiga. Nah, kemudian untuk menyeting segitiga exposure, jadi ada beberapa bagian ya. Segitiga itu kan ada 3 elemen. Yang ini shutter speed, yang ini aperture, yang ini adalah ISO. Jadi yang akan kita setting adalah ketiga hal ini. Kemudian di sini adalah indikator pencahayaannya. Ini kalau misal di angka 0 itu berarti cahayanya udah pas. Berarti settingan antara ketiga ini sudah pas. Kemudian di sini aku menggunakan hasil gambarnya itu raw ya. Hasil gambarnya raw agar gambarnya itu natural. Tidak ada filter, tidak ada kompres dari software kameranya. Nah, bagaimana cara untuk menyeting segitiga exposure? Yang pertama kita masuk ke ISO-nya terlebih dahulu. Kita akan menyeting ISO. Karena di sini aku berada di luar ruangan ya. Ini di luar ruangan dengan cahaya matahari, maka ISO-nya itu pilihlah yang paling kecil. Di sini aku akan menggunakan 200. ISO-nya 200. Jadi ini tips ya, kalau misal untuk menyeting ISO itu maksimal 400. Semakin kecil ISO-nya maka noise-nya semakin sedikit, gambarnya menjadi semakin jernih. Di sini aku akan menggunakan 200. Kemudian setelah ISO-nya disetting, kita akan menyeting aperture-nya. Jadi di sini aperture, kalau semakin kecil aperture itu berarti background blur-nya itu semakin besar. Kalau aperture-nya semakin besar itu berarti ketajamannya bertambah dan background blur-nya itu berkurang. Nah, kalau yang semakin besar ininya aperture-nya itu, maka lensanya itu lubang diafragmanya itu semakin kecil dan cahayanya sedikit. Efeknya adalah gambarnya menjadi gelap, tapi ketajamannya meningkat. Tapi kalau aperture-nya itu kecil, lubang diafragmanya itu membuka besar, cahayanya yang masuk banyak, tetapi backgroundnya menjadi ngeblur ya. Kemudian setelah itu kita akan menyeting ini shutter speed. Jadi shutter speednya itu bisa disetting ya, misal bisa dibesarin atau dikecilin tergantung kebutuhan. Kalau misal ketika kita mereview dengan menekan tombol ini setengah, nah di sini kan ini cahayanya terlalu banyak ya, kita bisa menambah shutter speednya. Nah, agar berada di antara ini ya, maksimal itu berada di antara 0 dan min 1 ya. Kalau misal mau naik sedikit ya bisa di antara 0 dan 1. Tapi kalau gambarnya pengen nggak terlalu terang banget, yang agak-agak sinematik, ini pilihlah yang di antara ini 0 dan min 1. Berarti bisa di antara sini ya, di antara titik yang ini pertama ini. Nah, yang ini. Nah, di sini tuh indikatornya apa sih? Min sama plus. Kalau
di sini 1 2 3 ini berarti underexposure, sedangkan kalau di sini itu namanya adalah overexposure. Nah, di sini aku akan sudah menggunakan ini ya, model, dan ini aku akan mencoba menggunakan settingan seperti ini. Kalau misalnya ketika ini memoto kok gambarnya terlalu terang atau gelap, kalian bisa merubah-rubah ininya, shutter speednya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kondisinya. Kalau sudah, tinggal di foto ya. Nah teman-teman, seperti itu ya tutorial cara untuk menyeting segitiga exposure di kamera Canon DSLR. Kalau misal teman-teman ada kritik dan saran mengenai video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Karena dengan kritik dan saran dari teman-teman bisa membantu saya untuk memperbaiki kualitas dari video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.